Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi pemancaran gulma. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarota Letna, saya dari kelas Agrotek 6. Pada poin yang pertama, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pemancaran. Pemancaran merupakan proses perpindahan menjauh dari individu-individu dalam populasi yang menyebar, mengisi ruang yang masih kosong, atau menjauh untuk membentuk populasi baru. Baik, pada poin yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi pemancaran dari gulma, yaitu yang pertama, pemancaran diperlukan untuk mempertahankan kebugaran individu. Yang kedua, untuk perbaikan persebaran jenis dalam ruang. Baik, yang ketiga, untuk memperbaiki genetika populasi. Yang keempat, pemancaran dapat memungkinkan populasi gulma menjadi dinamik yang berubah dalam ruang dan waktu. Baik, pada poin yang keempat, saya akan membahas tentang pelepasan dan pemancaran biji gulma, yaitu pelepasan dan pemancaran merupakan dua proses yang tidak saling berdiri sendiri satu sama lain, melainkan berkaitan dalam hal organ yang terlibat dan cara berlangsungnya. Oleh karena itu, keduanya diuraikan secara saling berkaitan. Pada yang berikutnya, pemancaran dan pelepasan gulma terdiri dari dua cara, yaitu secara aktif dan pasif. Pemancaran secara aktif terdiri dari balok kori, yaitu pelepasan secara kasar oleh individu atau oleh induk. Yang kedua, blastokori, yaitu gulma dapat merambat di permukaan tanah dalam bentuk rimpang. Dan yang ketiga, herpokori, yaitu gulma dapat berpindah dengan bantuan trikoma. Berikut pelepasan dan pemancaran secara pasif, yaitu dengan bantuan yang pertama, tarikan gravitasi, dan yang kedua, aliran air, dan yang ketiga, tiupan angin, keempat, pergerakan binatang, dan yang kelima, kegiatan manusia atau termasuk peralatan yang digunakan. Kedua kejadian pelepasan tersebut dapat menghasilkan pemancaran atau dispersal vektor, yaitu pemancaran biji yang mengarah menjauh dari induknya. Baik, poin yang terakhir, saya akan membahas tentang proses pemancaran gulma. Nah, proses pemancaran gulma yaitu pemancaran sesungguhnya merupakan fase awal dari proses yang lebih besar, yaitu introduksi jenis atau species introduction, untuk kemudian berlanjut dengan kedatangan jenis atau spesies arrival, dan sintasan jenis yaitu spesies survival di tempat baru, tepat asal organ pancar atau generatif maupun vegetatif dapat berupa sumber pertama atau primary maupun sumber satelit. Dalam proses pemancaran organ pancar tumbuh dan berkembang di tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber pertama introduksi. Introduksi sendiri merupakan bagian awal dari proses yang lebih besar, yaitu proses invasi atau habitat invasion, yang akan diikuti dengan kolonisasi habitat dan diikuti oleh naturalisasi habitat atau jenis. Dalam proses introduksi, tidak semua spesies yang tiba akan dengan sendirinya berhasil melakukan kolonisasi dan naturalisasi, lebih-lebih lagi bagi tumbuhan yang memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan biji guna memungkinkan populasinya. Gulma akan tumbuh sebelum dapat melakukan kolonisasi. Waktu yang lama tersebut menimbulkan kesenjangan dapat bersifat inheren biji yang bersangkutan diperpanjang oleh faktor lingkungan maupun dikendalikan secara genetik.
menginvasi berarti masuk dalam jumlah yang besar dan kemudian menggunakan cara kekerasan untuk mengalahkan atau menguasai dan akhirnya menjadikan tempat yang baru sebagai tempatnya sendiri setelah melalui proses introduksi. Jadi invasi berlanjut dengan proses kolonisasi untuk mengalahkan dan menguasai dan naturalisasi dengan proses kolonisasi. Naturalisasi dilakukan melalui proses kelahiran, kematian, dan migrasi atau kedatangan dan keberangkatan. Siluni, susah besar sini